Selamat pagi teman-teman ya. Nah, kembali lagi di channel Teknik Audio. Alhamdulillah pagi-pagi ini ada pemasangan Android Orca yang 7 in yang sudah CarPlay ya. Di sini kita perjelas lagi ya. Untuk Android Orca ini yang 7 in ini dia aslinya RAM-nya 1/16. Tapi di speknya itu dia 2/16. Nah, kenapa? Karena untuk 2 itu dia pembulatan teman-teman ya, karena 1, sekian untuk bagian RAM-nya. Nah, kenapa dibulatkan menjadi 2? Nah, seperti itu. Aslinya 1, sekian teman-teman ya. Nah, untuk pemasangan kita gunakan kabel plug and play dan juga pemasangan subwoofer kolong yang underseat merek LM ya. Memang barangnya kecil mungil, tapi untuk hasil suara bassnya itu lumayan enak teman-teman ya. Dan juga pengerjaan kamera mundur yang sedang dikerjakan si bapak di belakang ya, lagi dipasang menggunakan kamera Orca yang moving juga teman-teman ya. Oke, sebelum lanjut bagi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, sekarang kita lihat bagian interior mobilnya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Jadi untuk bagian interiornya seperti ini. Ini head unitnya sudah diganti dengan merek Skeleton ya, SKT626G yang khusus Innova, khusus Toyota ya. Seperti ini. Jadi bapaknya ganti ke Android Orca ya, pengen yang ada mappingnya lah, lebih nggak ketinggalan zaman ya teman-teman ya, seperti itu. Untuk panelnya tadi udah saya copot karena bapaknya pengen ngepasin, membayangkan posisinya seperti apa ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk pemasangannya. Let's go. Oke, jadi untuk kabelnya kita gunakan kabel plug and play ya. Jadi masih asli, cuma di bypass bekas setrum tambahan TV headrest, cuma udah nggak kepakai. Nah, di sini kita gunakan soket plug and play biar nggak ada pemotongan juga ya. Nih tinggal colok-colok aja ya teman-teman ya. Ada kabel penambahan subwoofer juga, nih kabel RCA nya dan kabel remote nya. Untuk kabel GPS dan kabel USB nya 2. Oke, sekarang lanjut mau narik kabel strumnya. Ikutin. Jadi dikarenakan ada trouble di bagian speaker depan ya, ada di sebelah kiri, jadi dia ngerembet ke semuanya teman-teman ya. Jadi ini saya sarankan untuk mengganti speaker menggunakan speaker Venom yang khusus Toyota yang plug and play biar tidak ada pemotongan kabel teman-teman ya. Jadi pemasangannya saya gunakan kabel speaker Venom ya yang XT ya, yang Exodus. Nah, seperti ini. Nah, ini khusus Toyota ya. XT Exodus khusus Toyota. Jadi ini split way ya. Jadi saya ada komponennya. Nah, ini dia. Jadi tinggal colok-colok aja teman-teman ya, tanpa ada pemotongan kabel. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal colok-colok aja. Nah, jadi sudah ada semua bagian bypassnya di sini. Nah, seperti ini. Dan ini tweeternya juga. Ini untuk bagian speakernya. Oke, lanjut ya. Seperti apa sih hasil suara dari Exodus XT split khusus si Toyota ya. Nah, oke, lanjut. Oke teman-teman, jadi ini udah selesai ya untuk pemasangannya ya, speaker Venomnya. Nah, ini dia speaker Venomnya ya, ini kabelnya plug and play semua, model soket semua ya, tidak ada pemotongan kabel, jadi tinggal colok-colok aja teman-teman ya. Nah, oke, tinggal kita tunggu hasil suaranya teman. Jadi untuk pemasangannya udah selesai semua, udah rapi semua ya. Nah, ini udah ditutup kembali panel-panelnya, dan waktunya sekarang kita tes suara dari speaker Venom yang Exodus XT khusus Toyota ya teman ya. Nah, ini untuk hasil suaranya. Nah, suaranya sih lebih enak teman-teman ya, lebih clear lah teman-teman ya. Nah, untuk hasil suaranya seperti ini. Nah, jadi untuk hasil suara dari speaker Exodus Venom ya, nah seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengoneksikan atau cara mengaktifkan si Android Auto-nya ya pada Android Orca yang sudah berbasis Apple CarPlay dan juga Android Auto. Oke, ikutin terus ya langkah-langkahnya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang ini kabel data sudah terhubung ke handphone pemiliknya ya, atau handphone customer kita. Sekarang kita yang paling utama yaitu konekin bagian Bluetooth-nya ya. Kita konekin Bluetooth-nya dulu. Oke, kita mau konekin Bluetooth-nya dulu ya. Device-nya EA16878. Bukan. Coba ke bawah. Dia EA.
Bisa Android bukan. Antara yang di bawah sama yang di atas nih. Ada scan lagi. DDIS ya? Iya. 0 4 kali. Oke, untuk Bluetoothnya udah connect, close Pak, keluar. Low, kalau mau buku kontaknya masuk. Oke, ini udah connect ya untuk Bluetooth device-nya teman-teman ya. Sesudah connect, kalau udah connect Bluetooth-nya kita tinggal close, keluar. Terus kita masuk ke aplikasi Z-Link-nya teman-teman ya. Nah, kita klik, nanti dia akan ada notif. Di handphonenya juga ada notif ya. Nah, seperti itu, ada notif juga. Nah, dan di layarnya ada notif juga. Oke, exit, keluar. Di sini kita oke kan. Nah, terus continue. Nah, untuk Android Auto-nya sudah connect. Nah, seperti ini ya. Ada yang manggil. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini Android Auto-nya udah connect ya. Nah, ini adalah menu dari si Android Auto ya. Nah, seperti ini untuk menunya. Jadi di sini ada Waze, WhatsApp bisnis ya. Jadi kalau memang ada WhatsApp, nanti akan notif, ada notif, tinggal kita pencet aja teman-teman ya. Jadi nggak usah kita ketik, tinggal kita voice comment, kita ngomong mau dibalas apa, perintahnya apa, tinggal tinggal bicara aja, tinggal menggunakan voice teman-teman. Jadi nggak usah kita ketik. Nah, di sini kita klik ke Google Map. Nah, ini Google Map-nya seperti ini ya. Nah, jadi Google Map-nya itu dia ngelink dari handphone kita. Jadi kalau kita buka Google Map di handphone kita, itu udah nggak bisa lagi, karena sudah ngelink di head unitnya teman-teman ya. Nah, tapi kalau untuk Android Auto itu handphonenya itu kita bisa matikan teman-teman. Jadi Android Auto-nya berjalan, handphonenya bisa kita matikan. Jadi masih bisa untuk WhatsAppan atau yang lainnya teman-teman ya. Beda dengan Miloring. Kalau Miloring itu apa yang ada di handphone masuk teman-teman ya. Jadi handphonenya juga harus standby on. Nah, itu lama-lama bisa panas handphonenya. Tapi kalau Android Auto dia bisa dimatiin. Coba Om matiin Om. Screen off aja biasa. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini pun masih bisa jalan. Nah, di sini masih bisa jalan teman-teman ya. Nah, tuh. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba untuk bagian Miloring-nya. Tapi kalau Miloring tuh jarang banget sih teman-teman ya. Di sini memang dia ada basis Phonelink ya seperti ini. Kalau emang teman-teman ragu-ragu pengen nyoba Miloring bisa. Di sini kita masuk ke bagian apa ya? Saya lupa sih Miloring. Jarang banget orang mau pakai Miloring teman-teman karena udah Android. Udahlah itu nggak usah dipraktekkan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau untuk iPhone, saya nggak punya iPhone teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa konekin si Apple CarPlay-nya ya teman-teman ya. Nah, oke, seperti itulah. Jadi kalau untuk Apple CarPlay syaratnya hanya Bluetooth. Kedua, Siri dari si iPhone-nya harus on. Nah, setelah itu masuk ke menu Z-Link-nya. Setelah itu dia akan connect. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini untuk si Android Auto-nya juga masih connect ya, meskipun handphone dalam keadaan off, screen off ya. Nah, seperti itu. Dan dia juga sembari ngecas. Nah, ini dia. Nah, dia sembari ngecas teman-teman ya. Penjelasan lagi untuk speknya yaitu RAM 1/16 ya. Jadi di pembulatan jadi RAM 2/16. Aslinya RAM 1 teman-teman ya. Nah, tapi kalau hanya sekedar untuk Google Map, YouTube itu lebih dari cukup teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba bagian suara lagi.